never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever Gimana jadinya kalau kalian punya kakak ipar seorang Scarlett Johansson? Tubuh aduhai mantap dan mempesona, pasti akan sangat susah sekali menahan godaan cuy. Di film berjudul Match Point, kita akan melihat ketika Scarlett Johansson akan berakting sebagai seorang kakak ipar yang mempesona dan membuat pikiran kita nih kemana-mana cuy. Jadi, daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Chris adalah seorang pria berbadan atletis yang sangat hebat dalam bermain tenis. Namun, karena tuntutan ekonomi, Chris harus mengubur mimpinya jadi atlet. Dia memilih menjadi pelatih tenis bagi orang kaya. Chris memang terlahir dari keluarga biasa-biasa aja. Hal ini membuat dia harus kerja lebih keras supaya bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Chris mendapat anak didik bernama Tom, seorang pria dari keluarga super kaya raya cuy. Ternyata mereka berdua sama-sama memiliki kecocokan, sama-sama menyukai pertunjukan opera, makanya Chris diajaklah untuk datang ke pertunjukan opera bersama keluarganya Tom. Gak sampai situ aja, Chris dan Tom semakin dekat. Tom juga sering mengajak Chris untuk datang ke rumahnya menghadiri acara keluarga. Nah, di sanalah Chris bertemu dengan adiknya Tom bernama Chloe. Sangat imut dan cantik ya, khas orang kaya banget lah pokoknya cuy. Bukan cuma Chloe aja, Chris juga bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona namanya Nola. Dari pandangan pertama, Chris udah dibuat klepek-klepek dengan Nola ini cuy. You have to lean in. Namun sayang, Nola ini pacarnya Tom. Bahkan mereka udah berencana untuk menikah. outside. Oh yeah. Karena paras yang cantik, Nola bercita-cita jadi artis. Namun berkali-kali mencoba, Nola tetap gagal mendapat peran di sebuah film. Karena ini juga orang tua Tom tidak setuju kalau Tom menikah sama Nola. Karena hidupnya Nola ini nggak jelas cuy. Sedangkan Tom berasal dari keluarga kaya raya dan sangat terhormat. Di sisi lain, Chris dan Chloe sangat lengket dan tidak bisa dilepaskan. Chloe sangat terpesona dengan ketampanan yang Chris miliki. Let's stay at home and have dinner. Bak gayung bersambut kedua orang tua Chloe juga merestui hubungan mereka. Dengan bantuan bapaknya Chloe, Chris diberikan pekerjaan di perusahaan keluarganya Chloe, yang membuat status sosialnya berubah drastis. Dari orang biasa-biasa aja, langsung berubah jadi pria kaya raya. Kekuatan orang dalam, karirnya Chris melesat cepat di perusahaan keluarga ini cuy. Tapi namanya laki-laki, satu tidaklah cukup. Godaan harta, tahta, dan wanita kayaknya cocok nih buat Chris. Di belakang Chloe, Chris tetap deket sama Nola. Chris kayaknya penasaran dengan sifat Nola yang misterius. Chris selalu sabar saat mendengarkan keluh kesahnya Nola cuy. Hubungan Nola dengan ibunya Tom memang tidak harmonis. Dirinya berkali-kali disindir karena punya hidup yang tidak jelas dan menganggap impiannya jadi artis hanya mimpi di siang bolong. Nola sangat kecewa dengan kata-kata ibunya Tom. Dia pun pergi keluar, tidak peduli derasnya hujan membasahi bajunya. Nah, tiba-tiba Chris datang dan menenangkan Nola. Di tengah derasnya hujan, mereka pun berciuman dan dilanjutkan dengan guling-gulingan di tengah ladang cuy. Hari-hari berikutnya Chris makin agresif untuk mendekati Nola, tapi Nola menolak karena dia menganggap yang terjadi di ladang adalah sebuah kesalahan. Apalagi mereka sama-sama udah punya pasangan. Singkat cerita, Chris dan Chloe pun menikah. Hidup terasa sangat sempurna bagi Chris. Seorang pria dari keluarga biasa-biasa aja berhasil menikahi anak sultan yang membuat hidupnya nih berubah. Tapi ternyata kehidupan rumah tangga tidak semudah yang kita kira cuy. Chloe memaksa Chris untuk cepat-cepat menanam benih pada dirinya. Karena Chloe sudah sangat ingin mempunyai anak. Begitu juga dengan orang tua Chloe yang sudah tidak sabar mempunyai cucu. Walaupun tiap hari tiap malam digenjot, tapi Chloe tidak hamil-hamil juga nih. Hal ini membuat Chris stres dan sangat tertekan. Sampailah di suatu hari, Chris mengetahui kalau Nola dan Tom sudah putus.
Karena selalu disindir oleh ibunya Tom, Nola tidak tahan lagi. Dan saat ini, Nola sudah pergi, entah ada di mana. Begitu juga dengan Tom yang sekarang udah punya pacar baru, cuy. Chris menjalani hari-hari sampailah saat dia lagi berada di sebuah pameran, tidak sengaja bertemu dengan Nola. Namun, baru aja assalamualaikum, tiba-tiba istrinya dateng. Ya udah, mereka pun tidak bisa banyak bicara ya. Tapi Chris berhasil minta nomornya Nola. Nah, dari sinilah semua berawal, cuy. Chris dan Nola kembali bermesraan, menghabiskan waktu bersama. Dia pun tidak peduli dengan istrinya yang selalu setia menunggu di rumah. Semakin lama, Chris malah semakin rajin mencangkul ladangnya Nola dibanding menggenjot istrinya sendiri, cuy. Dia selalu mencari waktu kosong saat lagi bekerja ataupun lagi acara keluarga. Sampailah Nola mulai cemburu dan mulai posesif. Dia minta kejelasan dari Chris, karena tidak ada wanita yang mau jadi nomor 2, cuy. Tentunya Nola ingin jadi satu-satunya bagi Chris. Mechanical. Singkat cerita, saat lagi acara keluarga, Nola nelpon Chris berkali-kali. Nola meminta Chris untuk datang ke rumahnya, tapi Chris menolak karena lagi bersama keluarganya Chloe. Nola pun makin nekat, dia nelpon langsung ke telepon rumah. Chris jadi emosi, tapi dia pun hanya terdiam saat Nola mengungkapkan kalau dia hamil. Waduh, bukannya bahagia, Chris justru minta Nola untuk aborsi. Loh. Di sini Nola menolak, karena Nola sudah pernah aborsi 2 kali. Pokoknya Nola bersikeras dia akan merawat bayi ini, entah bagaimanapun caranya. Nola pun minta Chris untuk pisah dengan istrinya dan bertanggung jawab dong dan menikahi dirinya supaya janjinya dulu. Akhirnya, Chris berencana untuk jujur kepada Chloe kalau dia udah selingkuh. Tapi Chris terlalu takut untuk bicara jujur. Walaupun begitu, Chloe ini udah mencium aroma-aroma aneh dari Chris. Chris minta waktu pada Nola untuk menceritakan hal ini pada istrinya. Dia berjanji akan bercerita saat liburan keluarga 3 minggu lagi. Yang dimana Chloe memberitahu kalau liburan keluarga mereka ini dibatalin karena ada anggota keluarga yang sakit. Tapi biadabnya, Chris nggak cerita pada Nola dan berpura-pura ya lagi liburan aja gitu di Yunani. Sampailah suatu hari Nola melihat Chris lagi berjalan, yang dimana dia tahu kalau Chris nih berbohong. Nola pun jadi makin emosi, dia berteriak dan memaki-maki Chris yang ternyata membohonginya selama ini, cuy. Chris pun langsung menggendong Nola dan mengajaknya pulang ke rumah. Lagi-lagi Nola memberikan Chris kesempatan untuk membuktikan perkataannya untuk jujur kepada istrinya. Di malam harinya, dia pun tidak bisa tidur memikirkan jalan keluar masalah ini, cuy. Tapi entah apa yang merasuki Chris ya, dia malah datang ke basement keluarganya Chloe dan mengambil sebuah shotgun. Lalu Chris mengajak Chloe untuk nonton opera dan nelpon Nola untuk bertemu di rumahnya. Chris pun siap-siap bawa shotgun yang ia taruh di dalam tas. Chris udah ada di rumahnya Nola, dia pun mampir ke tetangganya Nola, seorang nenek-nenek bernama Isby. Chris beralasan ingin membetulkan antena TV. Tapi Chris malah mempersiapkan shotgun untuk menghabisi nyawa nenek ini, cuy. Setelah itu Chris langsung memporak-porandakan rumahnya nenek Isby, seakan-akan telah terjadi perampokan. Setelah selesai, Chris pun nunggu Nola dan di saat Nola dateng, Chris pun buru-buru pergi dari sana untuk menemui istrinya nonton opera, cuy. Gak perlu waktu lama, kepolisian pun langsung datang dan menginvestigasi kematian nenek Isby. Polisi menyatakan nenek Isby tewas karena dirampok, sedangkan Nola tewas karena dia tahu siapa yang merampok nenek Isby. Berita kematian ini pun sampai masuk koran. Orang tuanya Chloe pun berduka cita atas kematiannya Nola. Begitu juga dengan Chris yang memasang tampang sedih, cuy. Chris lalu mengembalikan shotgun ke tempatnya dan dia pun memberi kabar bahagia kalau Chloe hamil. Sungguh ironis mereka bahagia di atas kematian orang lain. Tentu aja, cuy, kebahagiaan Chris tidak bertahan lama. Dia pun dihubungi kepolisian untuk dimintai keterangan. Dia pun datang, namun sebelum itu Chris membuang semua perhiasan nenek Isby ke pinggir sungai. Di kantor polisi, Chris mengakui tidak akrab dengan Nola. Dia pun bahkan tidak pernah datang ke rumahnya Nola. Tapi hal ini dibantah.
Karena polisi mempunyai buku hariannya Nola yang berisi seluruh cerita tentang hubungan Nola dan Chris. Di sini kita tahu kalau Nola ini benar-benar jatuh cinta kepada Chris. Akhirnya Chris pun jujur kalau dia memang selingkuh sama Nola. Tapi dia tidak setega itu untuk membunuh Nola. Isn't it obvious that Akhirnya Chris pun dipersilakan pergi. Kepolisian pun percaya kalau Chris sepertinya tidak mungkin deh membunuh Nola. Tapi tidak dengan polisi senior yang masih yakin kalau Chris ini ada kaitannya dengan kematian nenek Isby dan juga Nola cuy. Di malam harinya polisi senior ini bermimpi kalau Chris memang benar yang membunuh nenek Isby dan juga Nola. Dia pun menceritakan teori yang memang benar cuy apa yang dia ceritakan ke polisi lainnya ini. Tapi ternyata kasus pembunuhan ini udah ditutup karena tadi pagi kepolisian menemukan seorang pecandu narkoba sedang membawa perhiasannya nenek Isby. Film pun selesai, hoki banget loh sumpah. Jadi saat Chris membuang perhiasannya nenek Isby di pinggir sungai, ada pecandu narkoba yang mengambilnya. Nah di keesokan harinya, pecandu narkoba ini ditangkap polisi dan ditemukanlah perhiasan nenek Isby. Makanya dia dituduh menjadi pelaku pembunuhan nenek Isby dan juga Nola cuy. Makanya kasusnya ditutup dan Chris dianggap bebas. Menurut gua ending film ini tuh nggak adil ya. Gue justru sangat kasihan sama Nola yang harus menjadi korban karena keegoisan dan nafsunya Chris. Walaupun terlihat polos tapi Chris sangat mengerikan. Ya dari film ini kita mendapat pesan bahwa harta, tahta, dan wanita adalah benar-benar godaan terbesar bagi para laki-laki. Tentu kita harus bisa menahan segala godaan supaya jangan sampai seperti Chris. Begitu juga dengan para pelakor, kalian harus tahu bahwa seperti apapun cantiknya kalian, laki-laki pasti akan memilih istri sahnya daripada pelakor. Kita bisa lihat kalau hidupnya Chris itu nggak tenang. Dia tuh harus menutupi perselingkuhannya dengan Nola di balik Chloe. Begitulah cuy, alur cerita dari film Match Point. Makasih yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Gua cabut, tetap semangat, dan bye-bye.